Saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian nas firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap berpadanan di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita saat ini adalah iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Mengalami pertumbuhan, ini adalah salah satu kunci penting. Ini adalah salah satu ciri penting dari adanya kehidupan. Misalnya kalau tubuh yang sehat dan normal ya akan mengalami pertumbuhan sesuai dengan fase atau umurnya. Jadi demikian juga dengan kehidupan di dalam mengikut Kristus, juga harus mengalami pertumbuhan iman. Kalau kita mau dikatakan sebagai orang Kristen yang sehat, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, iman orang Kristen tidak boleh statis, artinya tidak boleh rata dari hari ke hari. Rata aja tidak boleh. Apalagi kalau semakin hari semakin mengecil. Seperti jantung pisang tentunya ya. Semakin hari dia semakin mengecil. Ini lebih parah lagi. Semakin tidak boleh. Iman orang Kristen harus selalu mengalami peningkatan. Harus selalu mengalami yang namanya proses kedewasaan. Walau kadangkala tentunya kita ini harus berhadapan dengan yang namanya tantangan dan pergumulan kehidupan. Jadi ketika kita lihat dalam firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ini mau mengingatkan jemaat yang ada di Kolose pada saat itu agar tetap memperhatikan kehidupan imannya. Hal ini penting disampaikan. Kenapa? Karena memang kota Kolose itu adalah kota perdagangan. Sebagai kota perdagangan, ya, tentunya ada banyak orang di sana dengan berbagai latar belakang budaya, agama, kebiasaan, status sosial dan lain sebagainya. Semua perbedaan-perbedaan yang ada ini bisa mengganggu dan mempengaruhi kehidupan iman orang Kristen yang ada pada saat itu. Apalagi pada saat itu ya, umat Kristen di abad pertama itu banyak mengalami yang namanya penganiayaan. Dan di saat itu juga jemaat yang ada di Kolose sedang berhadapan dengan yang namanya pengajar-pengajar palsu atau dikenal juga dengan guru-guru palsu. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6 ini, Paulus mengatakan dengan jelas, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dia mau katakan, kita sebagai orang yang sudah menerima Kristus, hidup kita jangan mau dialihkan, jangan mau dipengaruhi untuk kita meninggalkan iman yang sudah kita terima sejak dulu. Jadi pergumulan hidup, ya, adanya penganiayaan, adanya pengajar-pengajar sesat, jangan sampai mengalihkan iman kita dari Kristus Yesus. Jadi pada saat itu memang ada pengajar-pengajar sesat ya, yang lebih mengutamakan hikmat dan tradisi manusia. Ini bisa kita lihat dalam Kolose 2 ayat yang keempat dan juga yang ke-8. Kemudian pengajar-pengajar sesat juga ini mempengaruhi ya sebagian orang untuk bertindak memuaskan keinginan nafsu duniawinya, sehingga diingatkan jangan ada percabulan dan lain sebagainya. Ini dalam Kolose 3 ayat 5. Ada banyak lagi pengaruh-pengaruh ajaran sesat yang lainnya yang harus diwaspadai pada saat itu. Jadi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di sini, bukti dari iman yang tidak beralih, ini dalam ayat yang ke-6 dikatakan tetap di dalam Kristus. Artinya jangan kita menyimpang dari Kristus Yesus Tuhan kita.
Jadi kalau dalam Alkitab bahasa Batak, dalam Bibel, ya, kata tetap di dalam Kristus, ya, tetap di dalam Dia, ini ditulis, ya, diterjemahkan dengan marparange di bagasan ibana. Marparange di bagasan ibana. Marparange berperilaku di dalam Tuhan. Berarti orang Kristen yang imannya tidak menyimpang, yang imannya tidak salah, akan terlihat dari perilakunya, dari tingkah laku kehidupannya sehari-hari. Jadi Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, tingkah laku yang bagaimana? Tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, Rasul Paulus, firman Tuhan mau mengingatkan kita juga. Banyaknya tantangan yang ada, yang harus kita hadapi. Seharusnya ini memotivasi kita untuk selalu mengalami pertumbuhan iman. Kenapa kita harus mengalami pertumbuhan iman? Kalau iman kita tidak bertumbuh, kalau tantangan aja yang bertumbuh, maka kita tidak akan bisa mengalahkan tantangan sendiri. Untuk menghadapi tantangan yang ada, iman kita harus mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga kembali kita diingatkan di saat kita sedang dalam situasi sulit, ya, dalam situasi menghadapi COVID-19 ini, ya, bukan hanya masalah kesehatan yang susah, ekonomi juga susah. Banyak pekerja juga harus mengalami PHK. Banyak pekerja juga harus, ya, status pekerjaannya juga menjadi tidak jelas. Tetapi saat ini kita mau diajak, ya, dampak yang ada saat ini dari COVID-19 ini hendaknya jangan membuat kita menjadi menghalalkan segala cara. Hanya karena kita mengatakan kita kesulitan ekonomi, akhirnya ada orang mengatakan aku akan berbuat ini dan itu, menghalalkan segala cara. Apakah dengan mencuri, menipu, merampok dan lain sebagainya? Itu semua adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dengan masa-masa sekarang ini kita sering diarahkan untuk ibadah mandiri di rumah, ya. Jadi ibadah mandiri di rumah ini baik, ya. Ini baik dan memang kita harus lakukan. Bahkan kalaupun nanti selesai COVID-19 ini, ya, alangkah lebih baiknya kalau ibadah di rumah itu juga masih tetap dikerjakan, masih tetap dilakukan. Tetapi bagi sebagian orang, semoga kita tidak ada yang demikian, ibadah di rumah membuat menjadi seseorang itu beribadah dengan sembrono, menjadi ibadah dengan tidak lagi mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya, tentunya aturan memuliakan Tuhan, ya. Ada orang ibadah katanya sambil goreng ikan. Ya bagaimana itu? Namanya ibadah live streaming, tapi sambil makan-makan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ibadah bisa berubah menjadi sambilan. Padahal sebenarnya kan ibadah itu harus menjadi fokus utamanya, bukan sambil-sambilan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang Kristen yang tetap di dalam Kristus, meskipun ia ibadah mandiri di rumah, dia akan tetap menjaga rasa hormatnya kepada Allah. Orang Kristen yang tetap di dalam Tuhan, meskipun dia berada di rumah, dia akan tetap untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kalau orang Kristen yang mengalami pertumbuhan iman. Situasi tidak mempengaruhi dia untuk menjadi tidak baik, tetapi situasi tetap membawa dia untuk semakin melihat kehendak Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Lalu pertanyaan pada kita saat ini dalam iman yang bertumbuh adalah bagaimana agar kita bisa memiliki iman yang bertumbuh. Yang pertama yang kita lihat dari firman Tuhan yang kita bacakan tadi adalah berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Banyak orang lebih fokus kepada buahnya, ya.
Mungkin karena buah terlihat, sehingga akar jarang difokuskan, karena akar jauh di bawah, tidak terlihat. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita melihat dalam firman Tuhan di sini dikatakan berakar di dalam Kristus, berakar dalam Tuhan. Akar merupakan bagian yang tidak boleh kita lupakan kalau kita mau mengalami pertumbuhan. Kalau kita melihat biji-bijian ketika dia disemaikan, ditanam, ya, yang pertama keluar itu apa? Bukan buahnya, bukan batangnya, tetapi yang pertama keluar itu adalah akarnya. Kalau akarnya tumbuh, keluar, maka yang lain itu juga pasti akan ngikut. Ibarat pertumbuhan satu tanaman, demikian juga dengan pertumbuhan iman kita, ya. Pertumbuhan iman kita diibaratkan seperti pertumbuhan seperti satu tanaman. Bagi sebatang pohon atau sebatang tanaman, pertumbuhan dapat terjadi bila memiliki akar yang sehat dan kuat. Akar berfungsi untuk mengambil sari makanan dari dalam tanah. Dan selain itu, akar juga berfungsi untuk membuat pohon ataupun tanaman itu bisa berdiri dengan kokoh, tidak gampang tumbang, tidak gampang mati. Ya, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, fungsi akar ini sangat baik sekali ya untuk mendukung pertumbuhan, dan memang dia harus diperhatikan. Demikian juga dengan kita saat ini. Semakin berat tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, seharusnya membuat kita semakin memiliki kerinduan, seharusnya membuat kita semakin memiliki semangat untuk mengenal, untuk beribadah, untuk mendekat kepada Tuhan. Dan ini harus kita lakukan senantiasa, setiap hari, setiap saat. Hati kita seharusnya menjadi seperti akar, ya, yang terus bertumbuh ke dalam kebenaran firman-Nya. Hati kita seharusnya menjadi seperti akar yang semakin dalam untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat, penting sekali kita memiliki hati yang selalu mau mendekat, bersekutu dengan Tuhan semakin lebih dalam lagi. Dalam Mazmur 1 ayat 3 disebutkan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan layu, tetapi akan menghasilkan buah sesuai musimnya. Seperti itulah orang-orang yang hatinya mendekat, berakar ke dalam kebenaran firman-Nya. Kalau kita mau kuat, kalau kita mau tetap berbuah sesuai musimnya, jangan tinggalkan firman-Nya, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan kita. Hal yang kedua yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana agar kita bisa mengalami pertumbuhan iman. Yang kedua adalah dibangun di atas Kristus. Dibangun di atas Kristus. Jadi kalau kita melihat dibangun, ini juga tidak terlepas dari yang namanya proses, ya. Proses membangun itu nggak gampang, ada tahapan-tahapannya. Setelah kita mengenal dan setelah kita mengetahui perintahnya di dalam kedekatan kita, ketika kita sudah berakar di dalam Tuhan, seharusnya ini juga membuat kita bukan menjadi orang yang sombong rohani. Tidak jarang ketika kita semakin mengenal Tuhan, semakin kita menjadi orang yang sombong rohani. Tetapi saat ini kita diingatkan, jangan menjadi orang yang sombong rohani. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang yang beriman bukanlah orang yang mau mengatur Tuhan. Orang yang beriman seharusnya adalah orang yang mau diatur oleh Tuhan. Ya, banyak orang mengatakan, ya, Tuhan, aku sudah taat kepadamu, maka lakukan apa yang kuinginkan, berikan apa yang kumintakan. Orang yang beriman seharusnya dia semakin taat kepada Tuhan, bukan dia yang mau mengatur Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang beriman berarti harus mendasarkan apapun yang akan dia lakukan, apakah itu sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak.
Segala pekerjaan kita harus dibangun di atas Kristus sebagai fondasinya, bukan di atas keinginan kita, bukan di atas selera kita, bukan di atas pendapat kita, tetapi bagaimana, apakah itu sesuai dengan ajaran Kristus. Ini harusnya menjadi dasar utama dari orang-orang yang mau mengalami pertumbuhan dalam iman. Cuman yang diberkati oleh Tuhan, pengenalan akan Tuhan setelah kita tadi berakar dalam Tuhan seharusnya membuat kita semakin teguh di dalam Dia. Pengenalan akan Tuhan seharusnya membuat kita tidak menjadi orang yang ragu lagi di dalam Tuhan, meski apapun yang kita hadapi, meskipun apapun yang harus kita jumpai. Cuman yang diberkati oleh Tuhan, manusia selalu punya kecenderungan untuk mengikuti keinginannya sendiri. Seringkali kita sebagai manusia merasa lebih hebat dari Tuhan, sehingga tidak jarang muncul keinginan agar Tuhan itu maunya mengikuti apa yang kita mintakan. Ya. Selain itu, kemampuan atau apapun yang kita miliki dapat mempengaruhi kita untuk menggantikan posisi Tuhan juga. Nah, ini harus hati-hati kita. Ada seorang yang bernama Anthony Lewandowski. Dia ini mantan eksekutif Google. Dia salah seorang pendiri perusahaan Otto. Ya, ini adalah perusahaan teknologi self-driving, ya, mobil tanpa supir di Amerika. Dan dia juga pernah bekerja untuk Uber pada tahun 2017 yang lalu. Dia mengumumkan mendirikan agama baru ataupun gereja baru yang dia sebut dengan nama Way of the Future, jalan masa depan. Jadi yang menjadi Tuhan dalam agamanya ini adalah sebuah robot yang memiliki artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan yang sangat tinggi. Dia mengatakan robot ini akan memiliki kecerdasan miliaran kali lebih cerdas dari manusia. Sehingga atas dasar ini, maka dia mengatakan robot ini akan menjadi Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita lihat di sini adalah hal ini memperlihatkan, ya, bahwa kemampuan kita, apapun yang kita miliki, dapat mempengaruhi kita untuk menggantikan posisi Tuhan. Ini juga pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga dalam Yeremia 17 ayat 5, Tuhan Allah menegur keras bangsa Israel karena dia meninggalkan Allah dan lebih percaya kepada kekuatan manusia, menukarkan Tuhan dengan kekuatan manusia. Bangsa-bangsa Mesir dan lain sebagainya yang dekat sekitarnya yang kuat. Cuman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan pergumulan. Pergumulan yang kita hadapi bisa juga membuat kita menggantikan posisi Tuhan. Ketika kita bertanya, Tuhan kapan ini akan berakhir? Ketika kita berkata, Tuhan aku bosan ini masih tetap ada. Sehingga kita tanpa sadar menjadi orang yang juga mengatakan, Tuhan aku akan meninggalkan Engkau karena Engkau tidak menjawab apa yang aku katakan. Tapi saat ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita diingatkan untuk tidak meninggalkan Tuhan, untuk tidak menukarkan Tuhan dalam berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini. Tetapi justru seharusnya membuat kita semakin mau berdiri di atas Kristus, berdiri teguh. Berdiri teguh artinya berdiri tetap stabil, ya, stabil, kokoh. Cuman yang diberkati oleh Tuhan, hal yang ketiga yang mau kita renungkan di sini adalah bertumbuh dalam iman. Bagaimana? Yang ketiga kita lihat di sini adalah hati yang bersyukur harus kita miliki. Mengucap syukur dalam bahasa Yunaninya di sini adalah eucharistia, yang artinya mengakui dan menyetujui bahwa semuanya baik. Bersyukur merupakan respon atas setiap pemberian Allah. Dalam bersyukur ada unsur mengakui kedaulatan Allah. Kita akui kedaulatan Allah. Dalam bersyukur kita menerima keadaan hidup seutuhnya.
Jadi kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengingatkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kalau dikatakan dalam segala hal, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik punya pekerjaan maupun juga aku PHK, baik tidak ada COVID-19 maupun juga ada COVID-19, baik apapun itu dalam segala hal, ya, kita dikatakan mengucap syukurlah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus mengucap syukur senantiasa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini yang kita lihat dalam Roma 8 ayat 28. Jadi mengucap syukur ini akan memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita jangan lupa bersyukur. Ketika kita masih bisa bangun pagi, bersyukurlah karena Tuhan masih memperhatikan dan memberikan kita kehidupan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, jangan biarkan rasa syukur menghilang dari kehidupan kita. Bersyukur itu penting karena akan memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Bersyukur merupakan salah satu tanda kita menghargai apapun yang Tuhan beri. Bersyukur juga merupakan satu kekuatan yang akan memampukan kita untuk menikmati, bersyukur memampukan kita untuk menikmati setiap proses yang harus kita lalui di dalam pertumbuhan iman yang akan kita capai dan akan kita dapatkan nantinya. Bapak Ibu, pertumbuhan adalah proses. Dan bagaimana kita bisa kuat dalam proses ini? Bersyukur adalah salah satu kunci yang harus kita miliki. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengajak kita di dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan berbagai pergumulan akhir-akhir ini. Kita diajak bukan sekedar untuk bertahan dalam iman, tetapi kita diajak untuk mengalami peningkatan, mengalami pertumbuhan di dalam iman. Efesus 4 ayat 15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Iman yang bertumbuh akan terlihat dari perilaku kita. Jadi kita harus bertumbuh dalam segala hal. Kata bertumbuh dalam segala hal memperlihatkan bahwa kita seharusnya bukan bertumbuh dalam iman saja. Iman yang bertumbuh baik, tapi iman harus menghasilkan perilaku. Kita harus bisa bertumbuh dalam segala hal. Bertumbuh dalam pekerjaan. Pekerjaan kita harus menghasilkan pekerjaan yang prima. Kalaupun kita harus bekerja di rumah, jangan bekerja dengan asal-asalan. Kalaupun seorang siswa, seorang pelajar harus belajar di rumah, jangan belajar dengan sembrono. Tetap belajarlah dengan maksimal, tetap hasilkan kinerja dan pelajaran yang terbaik. Kalaupun kita harus belajar secara mandiri, tetap lakukan yang terbaik. Dan bertumbuh dalam segala hal, bukan hanya bertumbuh dalam pekerjaan, tapi juga bertumbuh dalam persekutuan. Meskipun kita saat ini berada dalam situasi sulit, salaman sulit dilakukan, tatap muka secara langsung sulit untuk kita lakukan. Tetapi persekutuan gereja kita jangan sampai mengalami kemerosotan dalam hal persekutuannya. Persekutuan kita harus semakin solid. Kita manfaatkan alat teknologi yang sekarang sudah canggih, Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seharusnya ketika kita jarang berjumpa, ini memotivasi kita untuk semakin memiliki kerinduan saling mendoakan satu sama lainnya. Jadi jangan biarkan tantangan yang kita hadapi saat ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak bertumbuh dalam iman. Jangan jadikan alasan pembatasan sosial yang kita alami saat ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak saling memiliki komunikasi yang baik satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, iman dapat bertumbuh dalam segala hal yang kita hadapi, termasuk dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini, mari kita bertumbuh di dalam iman.
Amin.